107,1 KLN FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat, sore hari ini berbahagia sekali di Lighthouse Family. Seperti biasa, minggu sore Anda pastinya akan terasa lebih hangat karena bukan hanya sang penyiar saja yang terus berbicara. Tapi kali ini saya ada teman ngobrol nih sahabat ya. Ada Mbak Nuri Indira Dewi. Beliau adalah psikolog anak dari childrencafe.com. Nanti deh kenalannya ya. Sekarang saya mau kasih sesuatu dulu buat sahabat sekalian. Bagi Anda yang masih memiliki anak di bangku sekolah, mungkin sekarang ini ada di antara sahabat yang sedang menghadapi anak-anak Anda untuk menghadapi ujian, ya kan? Nah, tinggal kita atur nih seberapa besar keterlibatan kita sebagai orang tua untuk membantu anak belajar. Apakah cukup mengawasi atau harus mendampingi? Nah, makanya sore ini kita akan membahasnya bersama Mbak Nuri Indira Dewi, psikolog anak dari childrencafe.com. Baru keluar nih sekarang suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Winda atau Teh Winda nih? Bebas, ya. mau teteh aja deh. Teteh aja ya. Kita di Bandung teteh aja. Siap. Nah ini buat sahabat K-Light sekalian yang sedang mendengarkan, kami tunggu sekali jika Anda ingin menelpon. Boleh ya teleponnya? Boleh, boleh. Oke, kalau mau telepon di 022-253-1972, boleh juga melalui line telepon 022-253-2072. Melalui SMS, kami nantikan Anda di 0812-203-1972. Melalui Twitter juga silahkan ya, mention colek kami di 1071 KLITE FM. Dan juga @childrencafe.id. Betul ya? Betul, betul. Oke, sip. Hari ini kita bicara tentang topik yang sebetulnya bisa dibilang adem ayem ya. Dipikirin, nggak dipikirin, tetap ada. Betul nggak, Teh Betul Nuri? betul banget, Teh Winda. Memang saya juga terpikir untuk istilahnya membahas ini karena memang tahu dari teman-teman kebetulan yang punya putra-putri yang lagi sekolah. Yeah. Jadi memang perilakunya beda-beda, Teh Winda. Ada yang misalnya bilang, bentar dulu ya, aku lagi nemenin anakku belajar gitu karena lagi UTS. Yeah. Tapi ada juga yang memang tahu anaknya UTS, tapi dia nggak menemani atau tidak mendampingi gitu. Nah, artinya terus jadi ada pertanyaan, apakah memang sebetulnya kita wajib gitu atau sebaiknya kita nemenin nggak sih pas anak kita belajar atau gimana, atau dilepas aja? Atau sekedar memfasilitasi misalnya. Nah ini mungkin banyak pertanyaan gitu ya yang diajukan oleh para orang tua. Apalagi Teh Winda, kalau misalnya orang tuanya nggak bisa stay di rumah terus gitu ya. Artinya harus bekerja, sang ibu harus bekerja, ayahnya juga kerja mungkin ya. Jadi banyak yang merasa bahwa anaknya ini kok tinggal ditanya aja misalnya, ada PR nggak gitu, atau malam ini mau belajar apa, atau tinggal di jadwalin gitu misalnya, pokoknya jam segini sampai jam segini belajar ya gitu. Tapi orang tuanya tidak di situ gitu, tidak mendampingi, hanya memastikan saja bahwa anaknya memang belajar di jam itu. Kan ada yang seperti itu. Jadi memang sore ini kita mau bahas sedikit tentang itu, mungkin tentu dari perspektif psikologi perkembangan anak gitu ya. Nanti kita juga bisa lihat sebetulnya ada faktor-faktor apa saja sih gitu ya yang mempengaruhi atau harus dipertimbangkan atau harus diketahui orang tua kalau misalnya mau mendampingi anaknya belajar. Gitu. Ya. Oke deh. Mungkin ada juga orang tua yang masih sedikit bimbang antara mendampingi, tadi seperti sudah disampaikan, mendampingi atau mengawasi atau cuma ngecek doang gitu kan ya. Ini dia lagi baca buku nih. Bener nggak ya belajar? Hanya baca komik nih gimana? Ya, ada juga yang sudah yakin anaknya pasti belajar setiap hari gitu kan ya. Tapi dilihat perbedaan umurnya juga kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah masuk nih ke pertanyaan tentang apa saja sih yang harus diperhatikan gitu. Apakah kita hanya ujuk-ujuk aja pokoknya saya harus mendampingi anak atau harus ada hal-hal yang dilihat. Salah satunya memang umur. Betul banget nih Teh Winda. Karena memang usia itu sangat menentukan, satu, apakah anaknya sudah bisa belajar mandiri, dan yang kedua akan menentukan bagaimana pendekatan kita pada saat ikut mendampingi atau misalnya mengajarkan anak sesuatu gitu ya. Nanti akan berpengaruh ke situ.
Ya. Karena tentu saja anak-anak yang lebih kecil dengan anak yang sudah besar, perkembangan kognitifnya juga sudah berbeda, kemampuan mereka untuk menyerap pelajaran misalnya atau menyerap informasi dari sekitarnya juga berbeda, sehingga pada saat kita mendampingi mereka belajar, kita harus paham dulu di awal anak saya umur berapa dan bagaimana cara terbaik untuk ngajarin anak saya. Jangan sampai nih kita misalnya udah keburu kesel gitu ya, karena misalnya katakanlah biasanya sih gitu. udah keburu Udah emosi naik udah duluan. emosi ngelihat anak kita baru diajarin 5 menit udah bilang capek, bosen gitu. Padahal nggak ngelihat kalau usianya kalau usianya memang belum bisa berkonsentrasi lama misalnya dengan sampai 10 menit gitu ya. Tapi orang tuanya udah yang kesel dulu, udah belajar sendiri aja deh gitu. Jadi masalah nanti yang bermasalah bukan anaknya tapi ibunya atau bapaknya ya. Orang tuanya males duluan. Baiklah, tapi big line-nya adalah wajibkah kita orang tua mendampingi anak untuk belajar, Teh Nuri? Kalau bicara wajib atau tidak, Teh Winda, saya pikir yang wajib adalah kita terlibat. Kita terlibat dalam proses belajar anak. Tapi keterlibatannya sejauh apa? Apakah memang betul-betul didampingi? Artinya kalau kita kasih waktu 1 jam gitu ya untuk anak belajar, kita memang ada di situ juga, hadir di situ juga di samping anak, atau tidak gitu. Atau bisa saja kita di awal misalnya menetapkan bahwa oke, AA atau Teteh mau belajar apa malam ini gitu ya, atau besok ulangan apa, anak akan nunjukin ini mah ulangannya ini, terus dari halaman segini sampai halaman segini, bab segini gitu. Oh oke, Teteh sudah tahu apa yang mau dipelajari, udah gitu. Itu kita bisa tinggal gitu ya. Kalau misalnya nanti anak bertanya, tapi pastikan kita tidak istilahnya tidak melepaskan begitu saja. Jadi pada saat anak memang butuh untuk tanya, kita masih ada di situ. Nah, jadi kalau wajib atau tidak mendampingi selama anaknya lagi belajar, enggak gitu. Tapi wajib terlibat atau tidak, wajib. Orang tua perlu terlibat. Nah, yang menarik, Teh Winda, kadang-kadang kita suka berpikir bahwa mendampingi anak belajar itu tujuannya hanya supaya jadi tujuannya lebih ke akademis, supaya anak tahu gitu ya pelajaran atau bisa menguasai pelajaran yang udah dikasih di sekolah. Padahal sebetulnya ada tujuan-tujuan yang lain. Yang pertama memang betul membantu anak dalam belajar. Itu salah satu fungsi dari mendampingi anak untuk belajar. Tapi pada saat mendampingi anak itu, orang tua juga punya tugas lain, Teh Winda. Memotivasi. Nah, itu dia. Iya. Jadi selama katakanlah sejam atau setengah jam kita nemenin itu bukan cuma ngajarin gini loh, Adek kalau tambah-tambahan begini, kalau kurang-kurangan gini. Nggak cuman itu. Tapi bagian memotivasinya itu yang kadang-kadang ada yang secara alami kita melakukannya gitu, tapi ada juga yang mungkin kita terlalu fokus ke anak saya harus bisa nih pokoknya pelajaran ini harus menguasai, jadi faktor motivasinya agak terabaikan misalnya ya kayak gitu. Padahal bisa sekali jadi ajang untuk memotivasi anak gitu ya. Jadi dia pada saat dia menemukan kesulitan, kita nggak langsung jawab pertanyaannya. Kita akan tanya dulu, menurut kamu bagaimana misalnya. Menurut kamu bagaimana? Atau ingat nggak yang diajarkan sama bu guru di sekolah seperti apa? Misalnya begitu. Kalau misalnya anak-anak ada yang memang sudah pandai gitu ya, sudah ingat, itu bagus. Tapi kalau yang belum, bukan berarti terus kita bilang anak kita, wah kamu gimana sih? Itu kan udah diajarin gitu, nggak gitu ya, gitu. Tapi kan memang kita harus disinilah pandai-pandainya orang tua untuk memotivasi anak supaya anak tidak melihat belajar itu sebagai beban, gitu. Jadi sebaiknya memang pilih kata-kata itu yang penting ya, betul sekali. Pilih kata-kata yang positif itu seperti apa sih? Gitu. Wah susah ya, gitu. Misalnya gitu. Iya betul. Misalnya gitu, wah susah ya, hitung-hitungannya susah ya. Yuk kita coba ulang lagi yuk. Gini. Kalau misalnya dimulai dari sini gimana? Atau kalau caranya kita ubah gimana? Ada cara lain nggak? Misalnya seperti itu. Jadi memang bikin anak merasa bahwa dia bisa
Motivasinya tetap tetap ditingkatkan gitu, artinya dijaga supaya dia tetap mau belajar juga. Nah, itu yang kedua. Kemudian fungsi ketiga dari mendampingi anak belajar adalah kita jadi bisa memantau nih, Teh Winda. Memantau kemampuan atau perkembangan belajar anak sudah sampai di mana, gitu. Karena bagaimanapun kadang-kadang kita berpikir itu mah tugas gurunya. Saya nanti di akhir tahun ajaran tinggal terima raport gitu ya, tinggal ngobrol sama gurunya, anak saya udah pinter apa, yang masih kurang apa gitu. Tapi kan nggak seperti itu ya Teh ya. Orang tua juga punya tugas dalam pendidikan anak. Memang tidak secara khusus atau detail seperti guru gitu, mengajarkan segala macam ilmu yang ada di buku, tapi tetap paling tidak tahu gitu ya anak kita sudah sampai mana. Gitu. Wow, berbahagia sekali para guru jika orang tua di seluruh dunia seperti ini modelnya. Jadi jauh lebih ringan ya kerjaannya. Iya dong. Kebetulan saya mengajar juga, jadi ngalamin gitu kan. Kalau ternyata anak-anak kita memang memerlukan pengawasan yang lebih jauh dari orang tua. Jadi jangan ngandelin guru aja. Karena kadang-kadang gitu. Jatuhnya bisa mungkin jadi saling menyalahkan gitu ya. Kalau misalnya dilihat bahwa kemampuan anaknya atau prestasi anaknya tergolong dibandingkan teman-teman di kelasnya misalnya tergolong lebih rendah, nanti ini gimana sih gurunya ngajarin? Kadang-kadang orang tua mikirnya gitu. Atau sebaliknya mungkin gurunya akan berpikir bahwa di sekolah saya udah lakukan yang terbaik, tapi kayaknya di rumah nggak disuruh belajar lagi deh. Nah misalnya seperti itu ya. Jadi memang dua-duanya punya tugas yang hampir sama, peranannya juga hampir sama besarnya, dan pastinya harus kerjasama Teh. Betul banget. Kita break dulu ya. Oh boleh. Saya minum dulu ya. Silakan. Ini tamu yang paling menyenangkan. Silakan sahabat, Anda boleh SMS kami di 0812-203-1972. Telepon juga boleh, ini sudah ada yang berdering tapi nanti dulu ya. Kita terima telepon Anda di beberapa menit ke depan. Kalau mau telepon di 022-253-1972, boleh juga melalui 022-253-2072. Kita masih bicara tentang mendampingi anak belajar di Lighthouse Family. Tetaplah di 107,1 K-Light FM. Bandung's inspiring sound, K-Light FM. Kita masih bersama dalam Lighthouse Family yang akan menemani Anda dalam melewati sore kita hingga jelang 6 petang. Dan simak terus informasi seputar dunia parenting dan psikologi keluarga hanya di K-Light FM. 107,1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sounds. Lighthouse Family masih bersama saya Winda Aliana dan sahabat saya sore hari ini Nuri Indira Dewi, psikolog anak dari childrencafe.com. Bagi Anda sahabat yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami, tentu saja bisa manfaatkan layanan telepon di 022-253-1972. Silahkan jika Anda mau telepon ke 022-253-2072. Melalui SMS juga ya, 0812-203-1972. Tadi kita bicara tentang mendampingi anak belajar. Teh Nuri tadi sudah memberikan sedikit gambaran tentang kenapa sih kok topik ini yang diangkat. Kemudian apakah kita wajib mendampingi anak belajar. Kita ulas sedikit tadi apa yang sudah diobrolkan. Mungkin ada yang baru saja sempat mendengarkan Teh Nuri ya. Boleh. Mengapa sih kita ini sebagai orang tua wajib mendampingi anak belajar? Kalau tujuannya yang jelas sih memang tidak hanya untuk membantu anak dalam menguasai pelajaran yang mereka sudah dapatkan di sekolah ya sahabat Kela dan juga Teh Winda, tapi ada juga hal-hal lain yang bisa didapatkan kalau kita mendampingi anak belajar. Di antaranya satu itu kesempatan untuk memotivasi anak. Tadi saya sudah sebutkan. Di situ kita bisa melihat bagaimana sih cara anak untuk menyelesaikan masalahnya, bagaimana cara anak untuk menghadapi keputusasaan gitu ya, misalnya ngerjain soal atau PR susah banget gitu, atau ada pelajaran yang saya kok nggak hafal-hafal atau saya nggak ngerti-ngerti, kita bisa memotivasi lewat situ.
Ya. Kemudian kita juga bisa memantau perkembangan belajar anak. Nah, ini lagi-lagi ditekankan bahwa bukan hanya tugas seorang guru di sekolah, tapi juga tugas kita sebagai orang tua di rumah untuk melihat apakah anak saya memang perkembangan belajarnya ini berjalan dengan baik, atau ada yang harus distimulus lagi, harus ditingkatkan lagi dan sebagainya. Nah, itu beberapa manfaat ya untuk kenapa orang tua sebaiknya mendampingi anak belajar. Dan ada juga sih sebenarnya faktor-faktor lain atau manfaat lain, seperti misalnya kedekatan ya, sahabat Kela dan juga Teh Winda, karena bagaimanapun juga semakin banyak kita menghabiskan waktu dengan anak dan apalagi waktunya berkualitas begitu ya, maka kedekatan kita dengan anak juga akan semakin menguat atau semakin bertambah. Nah, itu salah satu manfaat lainnya nih. Oke, baik, kita ada penelpon di layanan telepon K-Line FM. Coba kita dengar dengan suara siapa ini. Assalamualaikum Bapak, selamat. Halo, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak, ada yang ditanyakan atau apa yang ingin Bapak sampaikan? Iya, Mbak Winda, terima kasih untuk Teh Nuri. Iya, Bapak. Ya, Iya, silakan Pak. iya, berkaitan dengan membimbing, membina anak-anak kita ya. Iya, Pak. Saya sebagai bapak kadang nggak seperti ibunya gitu punya. Terus Ya. Iya, Pak. Halo, Pak Pak. Slamet. Iya, halo Bapak. Terputus rupanya. Wah. Baik, ditunggu pastinya telepon Pak Slamet biar kami nggak penasaran di sini. Tadi baru Ya. sampai bagian nggak seperti ibunya. Iya. Apakah itu yang akan dibahas mengenai kesabaran Bapak dan Ibu berbeda? Atau mungkin waktunya begitu ya? Nah, coba, Coba. apakah ini Pak Slamet lagi atau bukan? Coba ya. Baik, kita akan coba sapa. Silakan Pak Slamet. Pak Slamet bukan ya? Ya, nah ini dia. Nih. Tadi dengar iklan buat eksportir ya? Oh iya, sebentar. Ini beda lagi rupanya. Silakan Teh Nuri, silakan Teh Nuri. Iya, Bapak yang barusan menelpon nanyain iklan ya. Mungkin aduh. bisa nih setelah jam Iya. 5 seperempat lah ya. Silakan Bisa nanti telepon telepon lagi lagi, ya, ya. Pak ya. Mohon maaf ya, Pak. Kalau untuk Saya nggak bisa jawab soalnya Iya. kalau yang itu. Kalau yang Pak Slamet mungkin bisa kita tebak sedikit ya. Antara perbedaan mendampingi anak belajar Bapak dengan Ibu. Itu bedanya di mana? Nah, itu dia. Memang rata-rata kalau kita lihat ya, mungkin gitu kalau di keluarga Indonesia lebih banyak, pokoknya urusan anak urusan ibu lah Iya. gitu. Karena kebanyakan bapak yang bekerja gitu ya, bapak sudah capek gitu di rumah, sudah apa ya istilahnya kalau udah sampai rumah udah pengennya istirahat gitu. Rasanya sih lebih banyak kali ya ibu-ibu yang mendampingi anaknya belajar. Tapi menurut saya juga zaman sekarang nih teman-teman saya yang laki-laki, bapak-bapak juga sudah sangat concern kok terhadap pendidikan anak-anaknya, sehingga juga tidak ragu-ragu untuk mendampingi anaknya belajar. Nah, kalau ditanya perbedaannya apa nih, Teh Winda? Ini mungkin bukan dari pandangan psikologi ya, tapi secara umum atau common sense saja. Kalau dari segi kesabaran, menurut saya juga tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Nggak bisa dipukul rata bahwa semua laki-laki pasti tidak lebih sabar daripada kalau perempuan yang mengajar gitu. Tapi memang balik lagi ke apakah waktu, kalau katakanlah misalnya kita hanya punya waktu sedikit, seberapa besar kualitas dari waktu sedikit yang bisa kita berikan pada anak gitu. Artinya kalau misalnya kita hanya punya waktu 1 jam setelah kita pulang kantor untuk menemani anak belajar, ya nggak apa-apa, manfaatkan. 1 jam itu panjang loh sebetulnya. Kalau menurut saya setengah jam saja untuk anak-anak bisa tekun gitu ya, itu sudah hebat. Itu sudah hebat untuk anak-anak SD gitu, itu sudah hebat. Dan
saya pikir juga tidak ada anak yang misalnya 1 jam full dia nggak pakai break, nggak pakai berhenti sebentar gitu ya, bisa belajar terus, itu juga nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kita memang punya, kita bisa ukur nih kemampuan kita, ataupun waktu yang kita miliki, ataupun misalnya kesabaran yang kita miliki, misalnya ya kita asumsikan kesabaran nih. Kita bisa bergantian dengan partner kita, dengan pasangan kita. Jadi pada saat kita lagi mendampingi anak belajar, terus kita merasa mengalami hambatan atau ngerasa, aduh pengen ini nih, agak emosi sedikit nih, agak kesel nih, agak nggak sabar, langsung bilang sama istri gitu atau sama suami, Pah atau Mah, tolong boleh gantiin papa sebentar nggak? Perlu break dulu nih, misalnya seperti itu. Karena itu memang artinya kita menghindari gitu, supaya pada saat proses belajar anak-anak bukannya malah jadi takut atau nggak mau belajar, tapi justru mereka makin semangat gitu. Jadi kitanya juga nggak boleh sampai kelihatan nge-push atau kelihatan emosi pada saat ngajarin. Iya, memang pekerjaan yang sangat menantang menjadi orang tua itu ya. Luar biasa. Walaupun sekarang banyak kelas parenting, tapi tetap aja ya, nggak ada selesainya gitu, belajar terusnya menjadi orang tua terus, itu ya. Betul. Dan sahabat, mudah-mudahan saja tadi ada yang disampaikan untuk Bapak Slamet cukup memuaskan. Tapi jika menurut Pak Slamet nih masih perlu lebih banyak lagi, lebih banyak tahu, lebih banyak ingin agar anak-anak bisa belajar dengan baik ya. Atau permasalahan lainnya, silakan Anda bisa juga menghubungi pesat telepon 0818 0919 4940 ya di luar acara ini. Boleh juga ke alamat email info@childrencafe.com ya. Dan pastinya banyak permasalahan lainnya juga yang bisa Anda lihat nanti, siapa tahu ada solusinya jika Anda lihat-lihat artikel yang ada di childrencafe.com. Baik, tadi ada sedikit masalah ketika orang tua yang mendampingi, entah itu bapak atau ibu ya, antara masalah kesabaran, waktu yang lama atau sedikit, itu termasuk masalah juga ya. Masalah lainnya mungkin kalau anaknya sendiri malas, katakanlah gitu ya. Iya. Ogah-ogahan ya. Atau mungkin baru ya tadi ya, misalnya baru 10 menit udah capek. Itu gimana ya ngakalinnya? Aku pengen nonton aja dan sebagainya ya. Nah, ini kita sebelum bicara tentang bagaimana ya cara kita mengakali, kita harus paham dulu gitu kan. Kenapa anak kita seperti itu gitu. Jadi penyebabnya apa? Nggak bisa kita langsung melihat perilakunya saja gitu, bahwa oh anak saya nggak mau belajar, udah titik gitu, berarti saya harus ABCD gitu. Tapi kita harus tahu penyebabnya dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi usia nih Teh Winda, ini sekalian berarti ngejelasin tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan ya. Misalnya kita lihat dari segi usia. Kalau anak kita males-malesan atau ogah-ogahan karena dia usianya masih SD yang awal gitu, kelas 1 atau kelas 2 SD, terus kita sudah tetapkan jadwal yang strict gitu ya, bahwa belajar tuh harus jam segini, nggak boleh berhenti, pokoknya setiap kali mama atau papa lihat atau ibu atau bapak lihat, kamu harus lagi belajar ya, nggak boleh main gitu misalnya. Nah untuk anak usia 6 tahun, 7 tahun, ini memang kita nggak bisa mengharapkan dia bisa duduk 30 menit menekuni sebuah pelajaran gitu. Kita realistisnya itu adalah sekitar 5-10 menit, mungkin paling lama 15 menit, tapi menurut saya juga nggak akan sampai segitu. Jadi sekitar 5-10 menit, setelah itu berikan anak break gitu. Pada saat anak bisa break, itu biasanya dia akan akan lebih segar lagi gitu, bisa menyegarkan pikiran sebentar, kemudian baru habis itu lanjutkan lagi belajarnya tadi udah sampai mana. Oke, nanti kita sambung sedikit apa yang sudah terputus. Ada Pak Slamet yang mudah-mudahan sekarang lancar ya. Lancar ya. Dia. Pak Slamet, halo. Ya, silahkan dilanjut. Iya, saya sebagai bapak. Iya Pak. Kadang-kadang nggak seperti ibunya gitu kan, membina, membimbing anak-anak.
Yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan ini ya, bagaimana sikap Bapak dalam menjelaskan sebagai orang tua kepada anaknya gitu Pak ya. Jadi kadang saya cuma dapat 3 poin nih. Santun, lembut, dan menunjukkan. Baru itu yang saya dapat. Jadi tidak ada intonasi tinggi, tidak ada pernyataan emosional, dan tidak ada sikap defensif gitu Mbak. Nah baru itu yang saya. Jadi dalam kaitan sekarang mohon. Iya, terima kasih banyak Pak Slamet. Jawabannya ditunggu di radio ya Pak ya. Sami-sami Bapak. Sami-sami Bapak. Baik, gimana tuh Teh Nuri? Singkat saja. Jadi kalau selama ini, kalau saya tidak salah menangkap ya Pak Slamet dan Teh Winda, mohon dikoreksi atau ditambahkan nih Teh. Tadi yang sudah diupayakan atau dilakukan oleh Pak Slamet selama ini dalam mendidik anak-anaknya adalah menghindari misalnya intonasi yang tinggi gitu ya, kemudian tidak ada sikap defensif ataupun sikap yang emosional gitu. Dan juga pertanyaannya tadi sebetulnya peran Bapak atau apa sih yang harus dilakukan oleh seorang Bapak dalam mendidik anak-anaknya. Kalau buat saya 3 hal yang tadi disebutkan oleh Pak Slamet itu memang baik sekali gitu. Memang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak ya, baik dari usia dini maupun anak-anak yang sudah agak besar, misalnya yang usia pertengahan gitu, anak-anak tengah, mereka yang terbiasa mendengarkan teriakan atau nada bicara dengan intonasi tinggi gitu ya, atau kata-kata yang kontennya negatif begitu, akan tumbuh menjadi orang dewasa yang juga berkecenderungan seperti itu dibandingkan dengan anak-anak yang memang dari kecil gitu ya, dari kecil diperlakukan dengan lemah lembut, selalu mendengarkan kata-kata yang baik misalnya, atau kalaupun misalnya ada kritikan atau ada saran, disampaikannya juga dengan cara yang baik gitu. Ini pengaruhnya buat saya besar sekali loh Teh Winda. Teh Winda sebagai pendidik ya, sekaligus sebagai pendidik juga pasti setuju gitu. Artinya akan dibawa terus sampai anak besar nanti. Ada anak-anak yang karena sudah terbiasa sejak kecil dikasarin gitu ya, baik dari intonasi maupun memang secara fisik dikasarin ataupun memang banyak mendapat kata-kata yang negatif, maka besarnya dia akan jadi anak-anak yang atau orang-orang yang agresif, lebih agresif. Sebaliknya ada juga anak-anak yang apa ya, istilahnya dari kecil perlakuan yang baik gitu, sehingga kedepannya mereka tidak akan bukan tidak akan ya, artinya kecenderungan untuk menjadi agresif itu lebih sedikit, lebih kecil daripada anak-anak yang tadi itu. Jadi buat saya apa yang dilakukan oleh Pak Slamet itu saya acungi jempol nih Pak gitu. Karena memang apalagi kalau tadi dihubungkan nih, kadang-kadang apa ya, laki-laki mungkin gayanya akan lebih nggak selemah lembut perempuan gitu ya, nggak selemah lembut ibu gitu. Mungkin juga kalau bapak gitu, kalau ayah ke anak laki-lakinya juga kadang-kadang suka bilang, jangan diiniin lah, jangan dimanjain lah anak laki gitu ya. Anak laki mah harus ini sedikit gitu, harus diajarin kuat gitu biar gak cengeng segala macem gitu ya. Diajarin kuat sih iya, diajarin biar gak cengeng sih iya, tapi kan bukan berarti diteriak-teriakin misalnya Teh Winda ya. Kan gak seperti itu juga. Terus pengaruh lain itu sebetulnya ke self esteem. Self esteem itu terbentuk di usia masa kanak-kanak tengah. Itu memang sekitar usia sekolah, usia SD. Dan self esteem ini dibentuknya dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Jadi begitu kita sejak kecil nih misalnya sahabat K-Lite sering melabeli gitu ya, memberikan label atau sebutan kepada anak dengan label yang negatif,
ataupun label yang positif sebaliknya gitu ya, nanti ke depannya itu akan dibawa terus sama anak, karena itu yang akan menjadi bibit self esteemnya, itu yang akan menjadi modal self esteemnya. Oke, kita terhubung dengan satu telepon terakhir ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Tapi sayang juga kalau tidak diangkat. Ya. Selamat sore. Sore, Dengan Bapak siapa nih Pak? dengan Arya. Bapak Arya, silahkan Pak, apa yang ingin disampaikan? Saya mau tanya nih, untuk mendidik anak, memang saya setuju dengan apa yang Ibu katakan, ya. Tapi kadang-kala begini Bu, kendalanya. Terus terang aja, istri saya lebih ketika mendampingi belajar itu lebih emosional mungkin sama anak. Oke. Itu bagaimana cara menyikapinya seperti itu? Baik. Seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Terima kasih, Bapak. Pak Ditunggu Arya. jawabannya ya Pak ya. Bapak sore hari ini. Enggak, lagi pula gini Teh Winda, kita kan awalnya dari mendampingi belajar ya. Betul. Ini tapi menjadi pendidikan secara luas gitu Iya, ya, betul. secara umum. Ya. Karena memang sangat penting. Ya, tapi singkat saja, Teneri ya, mengingat waktu juga yang sudah sangat pendek. Baik, untuk telepon dari Pak Arya, bagaimana? Iya, memang kalau kita melihat gitu ya, idealnya memang mendidik anak itu harus dengan lemah lembut, tidak emosional dan sebagainya. Saya rasa setiap orang pasti setuju. Iya. Akan tetapi ada orang yang memang punya karakter dan sifat yang berkaitan dengan emosi, apakah dia pandai mengelola emosinya atau masih harus terus belajar mengelola emosinya. Ada orang yang sabar banget, ada orang yang sumbunya pendek gitu ya Teh Winda ya. Jadi baru apa sedikit tuh langsung yang udah kesel, marah dan segalanya gitu. Nah, ini memang persoalannya Pak Arya, kalau misalnya ada pada pasangan Anda ya tentu saja yang bisa untuk mengintervensi gitu ya adalah Anda dan juga sang istri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang disampaikan nih kepada istrinya, kalau istrinya sebetulnya menyadari bahwa iya sih harusnya memang mama nggak boleh cepat marah gitu, nggak boleh emosional, tapi susah. Nah, itu udah udah enak sebetulnya, karena orangnya sudah sadar gitu, bahwa oh sebenarnya nggak boleh, saya harus berubah, tapi saya nggak tahu gimana cara berubahnya gitu ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk mensupport supaya bisa berubah, supaya tidak terlalu emosional lagi. Lain ceritanya kalau misalnya pada saat diberi masukan gitu ya, jangan terlalu galak lah sama anak apa segala macam, tapi ternyata yang bersangkutan atau istri merasa bahwa enggak, aku nggak galak, atau memang dianya aja nggak mau dengerin aku gitu ya, memang anaknya aja yang nggak bisa dibilangin makanya harus dimarahin dan sebagainya, maka ini yang perlu untuk dikomunikasikan lebih lanjut gitu Pak Arya. Jadi Pak Arya bisa gini, satu bisa kalau saya sih, kalau antara suami dan istri sebetulnya kan bisa bicara dari hati ke hati gitu ya. Kita bisa nanti bisa melihat bahwa nanti akibatnya ke anak akan seperti apa gitu. Kalau misalnya salah satu terlalu emosional, salah satu terlalu cepat marah dan membesarkan anak dengan nada-nada tinggi gitu ya, atau dengan dalam suasana yang menegangkan, yang negatif dan sebagainya, itu tidak akan baik nanti hasilnya untuk anak gitu. Jadi kalau misalnya istrinya sayang sama anak ya pasti dia akan mau berubah gitu. Sebetulnya kalau dari Pak Arya sendiri udah mencoba seperti itu tapi masih belum berhasil, nah ini saatnya kita untuk biasanya ada pihak ketiga gitu ya Teh Winda ya, yang misalnya memang biasanya didengarkan oleh sang istri gitu. Misalnya ibunya gitu ya, jadi ibu mertuanya Pak Arya atau bapak mertuanya Pak Arya atau orang-orang lain lah yang mungkin yang dekat gitu, yang bisa diajak untuk ini juga gitu, yang bisa diajak untuk ngobrolin soal itu. Karena bagaimanapun memang nanti ke anak gitu kan, kita nggak mau ke depannya anak kita perkembangan, ada sesuatu dengan perkembangannya kan, seperti itu.
Iya, betul sekali. Mudah-mudahan cukup memuaskan ya Pak Arya ya. Mohon maaf ini cuma bisa singkat, sebetulnya sih saya pengen menjabarkan lebih komprehensif, tapi waktunya terbatas nih. Pak Arya nanti bisa main ke website kita, di situ juga ada kontak kita, Facebook kita juga ada. Mungkin Teh Winda nih yang akan menyebutkan lebih lengkap ya Teh. Oke, siap. Untuk yang lainnya sahabat, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan acara ini sejak awal. Tapi jika ternyata masih belum lengkap, karena saya yakin ini masih ada yang harus disampaikan mengenai mendampingi anak belajar. Garis besarnya saja Teh Nuri sebagai penutup, silahkan. Iya ya, kalau yang untuk belajar tadi ya. Jadi untuk belajar saya spesifikan atau sempitkan lagi, berarti ini hanya untuk mendampingi anak pada saat belajar, ya sahabat Kela dan juga Teh Winda. Jadi yang harus kita pertimbangkan adalah satu, kalau kita mau mendampingi anak kita belajar, kitanya harus siap dulu. Kitanya harus ready, kitanya tidak sedang capek, tidak sedang emosi, tidak sedang ada masalah. Misalnya kita baru pulang kerja atau dan sebagainya, kita boleh istirahat dulu sebentar, atau kita boleh mandi dulu gitu ya biar segar dan sebagainya. Kitanya harus siap. Anaknya jangan tidur dulu ya. Anaknya jangan tidur dulu, jangan kelamaan ya. Siap-siapnya lama 2 jam. Iya, harus siap dua-duanya. Nah, iya betul. Setelah itu siap, anaknya yang siap. Jadi kita siap, lihat anaknya juga siap. Gimana cara memastikan anaknya siap? TV, laptop, misalnya gadget, segala hal yang bisa mendistraksi itu diamankan dulu deh, gitu. Diamankan dulu. Jadi perhatian anak bisa sepenuhnya ke pelajaran atau ke kita. Betul. Nah itu. Jadi kita ready, anak ready, habis itu baru kita mulai. Tapi jangan lupa pada saat kita mulai, yang harus kita perhatikan tadi adalah usia. Tadi sudah dijelaskan gitu ya. Usia kelas 1 SD dengan kelas 3 dengan kelas 5 dengan nanti yang SMP SMA tentu berbeda. Bagaimana cara pendekatan kita, bagaimana cara kita mengajarkan. Sedikit saja saya singgung, saya kasih contoh gitu. Kalau misalnya anak SD kelas 1 dan kelas 2 itu mereka memang sudah bisa berpikir simbolis. Artinya mereka bisa ingat gitu pelajaran yang diberikan di sekolah seperti apa, sudah bisa membayangkan, tapi tetap saja pelajaran akan lebih mudah masuk kalau secara visual ditampilkan di depan mereka. Sementara anak-anak yang lebih besar, kelas 5, kelas 6, mereka sudah lebih mampu untuk belajar, walaupun secara visual tidak ada di hadapan mereka. Makanya kalau soal cerita gitu ya, matematikanya soal cerita, itu kadang-kadang anak kelas 3 tuh masih ada yang kesulitan gitu. Kelas 4 biasanya mereka udah mulai oke nih, tanpa harus betul-betul digambar atau dilihat. Nah, kemudian Teh Winda, yang juga nggak boleh dilupakan adalah gaya belajar anak. Gaya belajar itu secara umum ada 3. Mungkin sudah banyak yang tahu, yaitu visual, auditory, dan kinestetik ya. Jadi nanti bisa lah sahabat Kelight, itu sudah banyak sekali, ada di majalah parenting, ada di internet, ada di mana-mana gitu ya. Itu bisa dipelajari karena memang mereka beda. Anak yang gaya belajarnya visual dengan yang auditory, dengan yang kinestetik, mereka punya cara tersendiri dalam menyerap informasi atau mempelajari sesuatu. Sehingga kalau kita tahu gitu ya karakter anak kita atau gaya belajar anak kita yang mana, masuk ke yang mana, dan kita menerapkannya dengan baik, maka akan lebih efektif gitu. Jadi sementara sepertinya itu tuh yang bisa saya sampaikan ya Teh Winda. Iya siap, pastinya ada PR banyak sekali dari Teh Nuri ya buat kita semua ya sahabat Kelight ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali tentunya dan membahas hal-hal seputar parenting, keluarga dengan lebih dalam lagi. Jika masih kurang dalam menggalinya, silakan Anda gali di childrencafe.com ya sahabat ya. Silakan ada Facebooknya juga Children Cafe, atau Twitter dimention saja @childrencafeid ya. Dan rekaman talk show ini juga dapat didengarkan di www.childrencafe.com. Jadi Pak Arya, Pak Slamet nanti bisa dengar suaranya lagi. Teh Nuri, terima kasih banyak sore hari ini, sungguh menyenangkan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti ya. Insya Allah, amin, semoga bermanfaat.
Amin. Dan salam untuk teman-teman di childrencafe.com. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, itu dia ngobrol sore santai kita di Lighthouse Family bersama Nuri Indira Dewi, psikolog anak dari childrencafe.com. Tetaplah di 107,1 K-Light FM. Bandung's inspiring sound.